Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan mengambil satu topik, apakah dalam waktu dekat atau untuk kedepannya ada satu komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat sedang berwaspada. Untuk saat ini benar-benar sangat gelisah dan benar-benar sangat khawatir, serta ada yang ditakutkan terhadap apa yang ingin diperjuangkan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini membuat kondisi pihak lain seperti orang yang lagi kebingungan, di mana kebingungan tersebut berdasarkan seluruh kebohongan yang selama ini dilakukan oleh
pihak lain tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara perasaan, baik secara pemikiran, baik secara batin, ketiga aspek yang saya katakan tadi, sepertinya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Apa yang membuat diri kamu untuk saat ini benar-benar seperti orang yang begitu sangat gelisah? Dan apa yang membuat diri kamu seperti orang yang selalu berwaspada? Apakah masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu, atau memang ada seseorang yang mengarah terhadap diri kamu, di mana seseorang ini tidak terima dengan keputusan yang kamu berikan? Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat pemikiran kamu selalu bersifat overthinking? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon atau jawaban terhadap kedua pertanyaan yang saya berikan tadi terhadap posisi energi kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi kamu. Mungkin secara pemikiran kamu merasa overthinking. Mungkin secara perasaan kamu merasa gelisah, tetapi coba kamu kendalikan sisi batin kamu, karena ketika sisi batin kamu sudah mampu kamu kendalikan dan bersifat seimbang, saya rasa pemikiran kamu yang overthinking tersebut akan mengembalikan sisi kehidupan kamu menjadi seimbang ataupun stabil. Saya mengerti dan saya paham bagaimana kondisi diri kamu untuk saat ini. Kondisi yang benar-benar sangat terjatuh dan kondisi yang benar-benar sangat kacau. Kamu sudah menyadari kekacauan tersebut, tetapi kenapa diri kamu bukan mengambil sisi positifnya, justru memberikan pemikiran kamu yang bersifat negatif? Seharusnya jangan terjebak terhadap situasi yang membuat diri kamu tidak dapat menerima keberuntungan dari alam semesta atau menjadi sisi penghambat yang ingin diberikan oleh Sang Pencipta. The Hermit, kartu pertama yang saya pegang. The Hermit, kartu pertama yang berbicara terhadap unsur tanah, yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cocok kau rasa, Wak Geng, dengan apa yang barusan saya katakan?
Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Karena untuk saat ini, saya hanya melihat dari sisi batin kamu, tidak melihat dari sisi pemikiran kamu ataupun sisi perasaan kamu. Kalaupun diri saya melihat dari sisi perasaan kamu dan mencoba untuk flashback kembali di dalam hubungan asmara kamu, baik terhadap rumah tangga, saya rasa hubungan rumah tangga kamu itu memberikan sisi ketakutan terhadap diri kamu. Kamu hanya dijadikan sebagai pasangan yang dimana pasangan tersebut kamu miliki tetapi tidak secara utuh. Kamu hanya dijadikan sebagai formalitas ataupun dijadikan sebagai boneka permainan dia. Di saat diri dia merasa terpuruk akibat kebodohan dan ulah dia sendiri di luaran sana, justru kamu yang menjadi bahan pelampiasan dia. Hubungan rumah tangga seperti apa yang kamu jalankan kalau kamu hari demi hari merasa sangat gelisah untuk menjalankannya? Hubungan rumah tangga seperti apa kalau diri kamu hari demi hari kalau diperlakukan sebagai permainan? Hubungan rumah tangga seperti apa kalau diri kamu hari demi hari merasa seperti orang yang benar-benar gelisah? Kamu tidak mau membuat suatu perubahan di dalam rumah tangga kamu, walaupun perubahan tersebut harus berani mengambil satu keputusan. Yang menentukan rumah tangga kamu itu untuk diri kamu mendapatkan kebahagiaan adalah diri kamu, bukan manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Kamu jangan berpikiran untuk menjaga perasaan berbagai pihak. Kamu jangan berpikiran untuk mengerti dan memahami berbagai perasaan terhadap berbagai pihak. Pikirkan bagaimana kondisi diri kamu dan perasaan kamu. Mau sampai kapan seperti itu? Saya tidak menyalahkan diri kamu dan saya tidak menyuruh diri kamu agar mengambil satu keputusan untuk berpisah. Tetapi saya menyarankan terhadap diri kamu agar bersikap tegas dan memberikan suatu komunikasi agar diri kamu bisa mendapatkan kebebasan. Kamu menjalin hubungan rumah tangga bukan menjadikan diri kamu sebagai permainan yang kapan saja bisa dia kendalikan. Enak saja kamu bisa dikendalikan, sementara sisi keseimbangan semua berasal dari diri kamu. Sisi kestabilan semua berasal dari diri kamu. The Hermit, what geng? Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan LDR, sepertinya hampir sama dengan hubungan rumah tangga yang saya katakan barusan. Tetapi diri kamu menjalankannya berbeda versi. Versi yang kamu jalankan mengharap satu ikatan yang jelas, tetapi ikatan tersebut memberikan dampak buruk terhadap diri kamu. Sudah ikatan tidak ada, diri kamu dimanipulatif, diri kamu diperlakukan kasar, sekalipun ada komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu,
saya rasa komunikasi yang dia berikan itu membuat pemikiran kamu berantakan. Berantakan. Emang kamu tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu, dan dia tahu apa yang kamu lakukan di belakang dia. Hubungan LDR, komunikasi doang. Apakah sudah menjamin kebahagiaan? Apakah sudah menjamin kebebasan? Apakah sudah menjamin ketenangan? Apakah sudah menjamin yang namanya kenyamanan? Saya rasa tidak. Kalau memang diri dia menganggap diri kamu pasangan yang benar-benar membuat diri kamu bisa bahagia, dia tidak akan merelakan diri kamu untuk pergi atau berkomunikasi secara jarak jauh terhadap diri dia. Dia yang akan berkorban dan dia yang akan memperjuangkan diri kamu, bukan diri kamu yang memperjuangkan diri dia. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu The Hermit ini sudah cukup jelas apa yang kamu rasakan untuk saat ini. Bukan berdampak terhadap energi di masa lalu kamu, tetapi dampak dari beban dan tanggung jawab yang kamu pikul, di mana ketika diri kamu memikul tanggung jawab atau beban tersebut, membuat diri kamu tidak lagi fokus terhadap kebahagiaan kamu, tetapi kamu hanya fokus terhadap menyeimbangkan situasi keuangan kamu dan mental dari hasil hubungan asmara kamu. Kalau saya mengarah terhadap pekerjaan kamu, The Hermit ini sepertinya ada yang membuat diri kamu merasa sangat waspada. Apakah ingin dikeluarkan, atau memang ingin dimutasi, atau memang ada energi yang ingin menjatuhkan diri kamu? Kalau saya mengarah terhadap keuangan kamu, sepertinya untuk saat ini diri kamu mencoba untuk memakai logika kamu agar lebih cerdas untuk mengelola sisi keuangan kamu. Ini dia geng, kartu pertama yang saya arahkan. Kalaupun diri saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya ada perbuatan yang berdasarkan suatu kebohongan, yang dimana kebohongan itu dilakukan terhadap satu energi yang memiliki derajat lebih tinggi dari manusia tersebut, di mana satu energi tersebut menerima suatu kekacauan, menerima suatu keberantakan, tetapi satu energi itu menuntut dari apa yang diberikan oleh manusia tersebut terhadap satu energi tersebut. Dalam kategori manusia itu untuk saat ini sedang memprioritaskan satu hal, tetapi satu hal tersebut justru membuat manusia itu merasa kebingungan, merasa seperti orang yang hanya bertanya-tanya apakah ini yang namanya hukum tabur tuai. Ini dia wajah. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, menarik energi manusia tersebut dan menarik energi kamu serta menggabungkan menjadi satu energi. Sepertinya dalam waktu dekat ini ada satu komunikasi yang akan terlaksana dan akan dia berikan terhadap diri kamu. Atau bisa saja baru-baru ini manusia tersebut memberikan diri kamu suatu komunikasi. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Swords.
Pangeran pedang, satu pedang. Pedang yang saya katakan ini bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan bersifat negatif? Karena kemunculan kartu pertama, kartu The Hermit. Dia akan mencari diri kamu, dia akan memberikan komunikasi terhadap diri kamu, di mana komunikasi tersebut bersifat merayu, bersifat meyakinkan. Tetapi ketika manusia ini meyakinkan diri kamu, merayu diri kamu, dia tidak berbicara terhadap sisi perasaan, tetapi sisi kegelisahan. Bukan berbicara terhadap sisi perasaan, tetapi sisi kegelisahan. Kegelisahan yang saya katakan bisa saja bersifat keterpurukan. Ini naik, mencari diri kamu karena memang manusia ini membutuhkan pertolongan kamu. Mencari diri kamu karena memang manusia ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Mencari diri kamu karena memang manusia ini benar-benar sedang dalam kondisi terburuk. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu King of Wands. Wow. Naik dan King. King dengan naik. Berlawanan tetapi satu tujuan. Tidak sinkron tetapi berusaha untuk memberikan diri kamu suatu kepastian. Dua kartu yang berbicara terhadap Pangeran Pedang dan Pangeran Tongkat. Sepertinya di saat energi baru berkomunikasi terhadap diri kamu, energi masa lalu kamu datang secara tiba-tiba. Atau bisa saja di saat energi lama kamu memperlakukan diri kamu dengan perlakuan kasar, ada seseorang yang menjadi tempat untuk memberikan luapan cerita kesedihan kamu. Ini secara serentak atau bagaimana ini, Wage? Ada orang yang merasa nyaman terhadap diri kamu, tetapi kamu gelisah, belum pasti untuk memberikan satu keputusan terhadap orang yang memberikan diri kamu kenyamanan. Salah satu faktornya karena energi lama kamu masih menghantui diri kamu. Mencoba untuk move on, mencoba untuk bangkit, tetapi energi di masa lalu kamu ini tidak melepaskan diri kamu. Bayangannya saja bisa menghantui diri kamu. Bayangan dia saja bisa membuat diri kamu hancur. Apalagi tiba-tiba muncul di hadapan kamu. Saya rasa ada seseorang yang berada di circle kamu, menyukai diri kamu ini, tanpa kamu sadari dan tanpa kamu ketahui. Sisi batin kamu ini merespon dari energi baru yang berkomunikasi. Ini Dewanya. Dua energi datang, tetapi dua energi ini salah satu energi bersifat negatif. Naik dengan naik. Sama-sama pangeran, bukan sama-sama raja. Kalau saya mengategorikan raja, enak banget terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Ini Dewa Geng yang saya lihat untuk saat ini. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya
dan masih mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Munculnya kartu Knight of Wands, tongkat yang pernah kamu berikan terhadap manusia itu, tetapi manusia itu mematahkan tongkat yang kamu berikan dengan ketulusan hati kamu. Dia akan berusaha untuk menyatukan patahan tongkat tersebut menjadi satu, dan tongkat itu akan dia berikan terhadap diri kamu dalam situasi yang memohon-mohon. Saya rasa ada sisi penyesalan yang akan dia berikan terhadap diri kamu, tetapi penyesalan tersebut harus penuh kamu pikirkan secara logika kamu. Walaupun dari sisi perasaan dia masih menyimpan perasaan tersebut, tetapi apakah mungkin masih dipersatukan? Itu Dewa. Luar biasa, unsur tanah dalam kondisi terjatuh, dia mencari diri kamu dan beralasan, saya masih sayang terhadap diri kamu, saya masih mencintai diri kamu, saya masih ingin memperbaiki hubungan tersebut. Wow, what the fuck? Setelah capek berkeliling mencari alamat, berpetualang di luaran sana, setelah bosan melakukan hal tersebut, ingin kembali terhadap diri kamu. Kasihan di diri kamu. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak membenarkan dan saya tidak menyarankan diri kamu untuk berpisah. Tetapi ingat kembali bagaimana mental yang dia berikan terhadap diri kamu, bagaimana situasi ketika diri kamu bersedih, itu yang harus kamu ingat. Saya tidak memberikan pengaruh buruk, saya tidak memberikan pengaruh positif. Saya hanya berbicara terhadap kartu yang saya pegang. Walaupun manusia ini ingin mencari diri kamu, semuanya tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Itu Dewa Geng. Giliran diri dialah untuk saat ini mengingat diri kamu. Giliran manusia itulah yang untuk saat ini berusaha untuk sadar dari semua perlakuan yang dia berikan terhadap diri kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul dua pedang. Kiri dengan kanan, kanan dengan kiri. Sepertinya dua pedang yang barusan saya bukakan ini membuat diri kamu akan terjebak dan membuat diri kamu merasa ragu dan akan membuat diri kamu merasa kebingungan. Ada komunikasi yang akan diberikan, tetapi komunikasi tersebut akan membuat diri kamu terkejut dan kamu akan terjebak di dalam situasi sama seperti di masa lalu, dikendalikan oleh kedua pedang yang saya katakan tadi. Yang kiri dan yang kanan tidak bisa bergerak ke kiri dan tidak bisa bergerak ke kanan. Hanya fokus untuk memprioritaskan diri dia kembali ketika manusia itu kamu berikan kesempatan. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini? Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio.
Kalau saya mencoba untuk menggabungkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, memang perasaan dia masih terkoneksi terhadap diri kamu dan dia akan mencari diri kamu, segala cara akan dia lakukan. Tetapi ketika manusia ini mencari diri kamu, justru keputusannya ada di dalam diri kamu. Apakah ingin mengubah atau memang ingin memberikan kesempatan, semua tergantung diri kamu. Dekariot, hitam dengan putih, putih dengan hitam, mengubah atau ingin bertahan. Mengubah untuk mendapatkan keberuntungan, mempertahankan karena memang unsur kasihan atau memang keterpaksaan. Dekariot dengan The Hermit, unsur tanah dan unsur air sama-sama tersinkron tetapi memberikan suatu bantuan atas dasar kasihan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.